Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur bersama kita pada saat ini karena kita boleh diperkumpulkan bersama-sama kembali walaupun secara daring untuk mengikuti ibadah persekutuan bagi kita. Baiklah, sebelum kita memulaikan ibadah persekutuan bagi kita, mari kita mengangkat pujian yang berkata sungguh indah.
Tuhan untuk Bapa kami yang berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas cinta, kasih, karunia serta berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, hati kami boleh dipersatukan ya Tuhan untuk datang memuji serta memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir sesuai dengan seturut dan kehendak Tuhan. Kita doa dan harapan kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan? Kita mengangkat pujian yang berkata, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan nama Bapa, terima
kasih untuk penyataan Tuhan dalam ibadah kami mulai dari awal hingga pada saat ini Bapa. Kami akan membaca dan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Kiranya Bapa, sebelum kami mendengarkannya, bukakan hati dan pikiran kami agar setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Bahkan Bapa teristimewa boleh menjadi gaya hidup kami, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat, yang berbunyi, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikannya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa masa-masa paling sulit dalam hidup kekristenan itu adalah proses pembentukan Tuhan. Jadi ketika Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang sempurna, itu bukanlah suatu proses yang mudah, bukan suatu proses yang gampang, tetapi tidak jarang kita menemukan anak-anak Kristen atau orang-orang percaya menjadi goyah dan bahkan terjatuh. Karena di dalam proses pembentukan yang Tuhan berikan itu sangat sulit, dan bahkan kadang kita merasa kecewa, putus asa, bahkan kita masuk dalam satu momen yang di dalam hidup kita itu adalah suatu momen yang terberat. Sehingga Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita agar ketika Tuhan mau membentuk hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, kita siap menghadapi itu. Dan dengan pedoman firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk terus siap dengan setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Beberapa hal yang Tuhan pakai untuk memproses kita. Yang pertama, Dia memakai keseharian kita. Di dalam perjalanan kehidupan keseharian kita, ada banyak perkara atau banyak kita menemukan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala kita berada pada lomba-lomba keterjatuhan atau lomba keterburukan yang membuat kita menjerit, membuat kita meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi percayalah, segala sesuatu yang terjadi itu semua karena seizin dari Tuhan sendiri. Untuk bagaimana memproses kita menjadi pribadi yang betul-betul bukan hanya pribadi, bukan hanya seorang percaya, tetapi bagaimana betul-betul hidup kita menjadi sempurna di mata Tuhan. Kemudian Allah melakukan proses penyempurnaan. Kenapa Allah melakukan proses penyempurnaan? Karena Allah tidak ingin kita hanya menjadi diri kita sendiri saja, menjadi begitu-begitu saja, tetapi Tuhan mau bagaimana kita sempurna. Alkitab mencatat bahwa ranting yang tidak berbuah itu dipotong, sedangkan ranting yang berbuah dibersihkannya. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi seperti ranting yang hanya hidup tetapi tidak berbuah. Tuhan mau kita bagaimana kita menjadi ranting yang hidup dan berbuah. Jadi Allah memproses kita karena Dia menghendaki hidup kita sempurna. Seperti bejana yang terus dibentuk oleh tukang periuk sehingga akhirnya menjadi suatu bejana yang indah, yang baik dan dapat digunakan. Kita juga terus diproses Tuhan sampai akhir menjadi baik. Bejana menjadi susah dibentuk ketika sudah terlalu keras, sehingga harus dibasahi terlebih dahulu, atau karena dalam tanah ada batu sehingga batu itu harus dibuang. Allah proses kita agar buah kebenaran kita lebih matang. Jadi ketika tadi kita
tidak hanya menjadi ranting, tetapi kita menjadi ranting, kemudian kita berbuah. Tuhan mau buah itu bukannya begitu saja, tetapi buah itu bisa menjadi matang. Kekristenan tidak hanya bicara tentang surga, tapi di dunia ini pun kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi buah yang dapat dilihat orang, yang dapat dirasakan oleh orang, orang-orang dapat merasakan keberadaan kita di dalam kehidupan mereka. Akan tetapi kadang-kala dalam proses pembentukan yang Tuhan berikan itu banyak hal-hal yang tidak sesuai yang Tuhan inginkan, tindakan-tindakan negatif yang kita lakukan, tindakan yang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Namun bagaimana untuk mencapai semua itu sangat tergantung dari reaksi kita terhadap apa yang kita alami. Yang pertama, kita kadang-kala keras kepala. Hal ini dapat menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita harus sadar akan proses yang Tuhan dengan kerendahan hati kita harus menerima itu dengan tidak keras kepala. Kenapa? Karena apa yang Tuhan kehendaki itu tentunya untuk diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan mau mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita ketika Tuhan datang dan mengubahkan kita harus menerima, bukan dengan keras kepala. Kemudian yang kedua, ketidaksabaran. Ini juga salah satu penghambat dari proses pembentukan Tuhan. Ketidaksabaran. Kita kadang-kadang tidak sabar dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita terus berdoa, tetapi kita tidak sabar menunggu jawaban dari Tuhan. Bahkan kita kadang-kadang tidak berpikir bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk kita, tetapi setiap yang Tuhan rencanakan, setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, itu sudah pasti baik untuk kita. Jadi sebagai orang pekerja, sebagai orang percaya, memang di satu sisi lain keyakinan tentang kepastian kerajaan sorga, namun di sisi lain kita kadang tidak bersedia untuk diproses Tuhan. Kita hanya mau bagaimana kita bisa masuk surga, tetapi di dalam perjalanannya, di dalam prosesnya kita kadang-kadang tidak ingin dibentuk. Oleh sebab itu, saya mau kita belajar bagaimana ketika kita berkeinginan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, bagaimana kita sebagai orang percaya mau dibentuk, mau diubahkan Tuhan, mau melalui proses yang Tuhan berikan, walaupun itu sulit, menyakitkan, tetapi harus kita lalui karena suatu proses yang kita jalani dengan keyakinan, dengan kesabaran itu memiliki hasil yang luar biasa untuk kita. Dengan tetap yakin, percaya sama Tuhan, Tuhan ubahkan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Yaitu saya mungkin firman Tuhan yang bisa saya bawakan, semoga bisa mengubahkan kita, bisa menyadarkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang masuk surga, tetapi bagaimana sebagai orang percaya kita mau diubahkan Tuhan dan memberikan hidup kita diubahkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita saat dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan nama Bapa. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah Bapa bukan berlalu begitu saja, tetapi tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Bagaimana kami boleh menjadi seperti bejana yang mau dibentuk Bapa, walaupun sulit, tapi kami percaya semua terjadi sisi Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih sempurna lagi Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Tiba saja kita akan masuk dalam pokok doa. Untuk itu kita sambil dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Nyata kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ya Tuhan sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan kami berdoa buat pembina Praise ya Tuhan, Bapak Elhat Ladiro ya Tuhan. Firman Engkau memberkati ya Tuhan, Pak Elhat Ladiro di dalam masa tuanya itu memberkati setiap kesehariannya, pekerjaannya ya Tuhan. Dan pada saat hari ini ya Tuhan kami berdoa untuk kepengurusan kami ya Tuhan,
biarlah Engkau memberkati setiap program-program kerja yang telah kami tetapkan ya Tuhan. Biarlah beberapa bulan ke depannya Tuhan, segala program kerja yang telah kami tetapkan ya Tuhan, boleh kami laksanakan ke depannya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anggota praise ya Tuhan yang sementara sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau datang menjamahnya ya Tuhan, mengangkat penyakitnya ya Tuhan. Bagi anggota praise ya Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan, kami tidak tahu ya Tuhan penyakit apa yang dialami ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang akan menjamahnya ya Tuhan. Dan pada saat hari ini ya Tuhan, kami juga berdoa buat anggota praise yang berulang tahun, kiranya lewat pertambahan usia yang teman-teman kami ini ya Tuhan, yang telah bertambah ya Tuhan, boleh menjadi iman yang sejati ya Tuhan, boleh menjadi ganjaran hidup yang kekal ya Tuhan ke depannya ya Tuhan, yang telah Engkau karuniakan ya Tuhan di dalam anak Yesus Kristus. Bapa dalam kerjaan surga, semua permohonan doa yang kami aturkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala pujian syukur Bapa hanya bagi nama-Mu. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bahwa pada hari ini Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan yang begitu indah. Pada saat hari ini Bapa, kami ingin menaikkan setiap pokok-pokok doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Namun sebelumnya itu Bapa, mari Tuhan Yesus Engkau jangan sucikan kami, kuduskan kami Bapa, layakkan kami untuk selalu datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa setiap doa kami. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat anggota praise Bapa yang masih dalam bangku studi, yang sedang dalam tugas akhir. Tuhan memberkati, beri kami hikmat, akal budi serta kepandaian yang daripada Allah Bapa. Biarlah semuanya itu Bapa dalam menjalankan setiap studi kami, setiap tugas-tugas akhir kami Bapa, semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh terselesaikan dengan baik, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan ya Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa buat anggota praise yang dalam pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, yang sedang bekerja. Tuhan Yesus memberkati, beri rasa tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Biarlah Bapa dimanapun mereka berada, mereka Tuhan Yesus di sekelilingnya boleh merasa terberkati. Dan ya Tuhan Yesus, yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan beri lapangan pekerjaan yang terbaik. Semuanya Bapa, kehidupan kami hanya kami serahkan dalam tangan pengasih Tuhan, karena kami telah percaya bahwa Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kami. Dan ya Tuhan Yesus, berdoa Bapa buat Kota Palu, buat bangsa kami, buat negara kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati, beri selalu Bapa rasa tanggung jawab Bapa kepada pemerintah kami, kepada presiden, kepada wakil presiden serta jajarannya. Tuhan Yesus, biarlah Bapa mereka boleh menjalankan roda pemerintahan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya Bapa kami tetap boleh bebas memuji-muliakan nama-Mu. Berdoa Bapa buat virus corona Bapa yang belum berlalu ini Bapa, semuanya Bapa hanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan Yesus ambil alih semuanya Bapa, kami hanya meminta balas kasihan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi semuanya Bapa kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan Yesus ambil alih, boleh menyembuhkan semuanya Bapa yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ini doa kami, ini pokok doa kami Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap seruan doa kami. Ini doa kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mengangkat pujian yang berkata, Doa Bisa.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas segala hikmat karunia yang Engkau telah nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami telah melaksanakan ya Tuhan persekutuan doa kami ya Tuhan, yang telah kami mulai dari awal hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Biarlah semua pokok-pokok doa yang telah kami renungkan, doakan ya Tuhan, serta firman-Mu ya Tuhan, boleh kami pakai di dalam segala aktivitas kami ya Tuhan, terlebih khusus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerjaan surga, semua doa yang kami akan haturkan, kami serahkan dalam tangan penasihat-Mu. Hanya ini doa yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, itulah Allah dan sepanjang segala masa. Amin.